Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perbuatan atau perkataan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Lakukan dengan tulus apapun, pekerjaan apapun, sekecil apapun, dimanapun kita, di rumah, di kantor, di pasar, dimanapun, di semua tempat. Dan ini kita harus berangkat dari rumah. Tuluslah kepada setiap anggota keluarga masing-masing. Hendaklah seorang suami tulus kepada istrinya. Hendaklah seorang istri tulus kepada suaminya. Hendaklah orang tua tulus mengasihi anak-anaknya. Hendaklah juga anak-anak mengasihi orang tuanya. Jadi tidak ada kamus orang tua mengatakan, saya sudah menyekolahkan kamu sampai sarjana, S3 lagi. Jadi kamu harus membalas apa yang telah saya berikan kepadamu sepanjang hidupmu. Itu tidak tulus. Atau tidak boleh suami mengatakan, saya telah memberikan uang gaji saya sepenuhnya kepadamu, jadi engkau berhak menjadi tunduk kepadaku dengan apapun yang harus engkau lakukan. Apakah itu benar atau tidak benar? Tidak juga. Jadi mulai dari keluarga, bangun ketulusan itu di dalam keluarga. Kalau hari Valentine seperti ini, berbunga-bunga semua cinta. Tapi bisa enggak seterusnya itu? Tentu harus dalam ketulusan dari ikatan kasih Yesus Kristus. Kalau macam dibuat coklat bentuk ini dan ini warna ini menjadi ini. Menjadi merah muda semua. Menyala semua cinta itu di hari Valentine. Bisa enggak itu kita lakukan setiap hari? Dan apa saja yang menjadi karakter Kristus yang patut kita teladani? Banyak sekali kan? Sangat banyak. Tidak terhitung. Tapi diantaranya boleh kita pelajari. Dia pengasih, maha pengampun, rendah hati, ramah, bersahabat kepada semua orang. Dia tidak pernah membeda-bedakan orang. Murah hati, penolong, penyabar, lemah lembut, setia, benar, kudus, berbelas kasih, peduli, penolong, dan lain sebagainya. Sangat banyak karakternya. Dan ini yang menjadi soal, bagian mana dari karakter Kristus yang sudah kita miliki dan kita praktekkan pada kehidupan keseharian kita, dan bagian mana yang belum kita miliki dari karakter Kristus dalam praktek kehidupan keseharian kita. Atau apakah orang-orang Kristen belum memiliki karakter itu walaupun dia sudah Kristen pada umurnya 70 tahun saat ini? Tuhan itu pengasih. Bahkan pada orang berdosa pun dia tetap kasih. Bagaimana dengan kita? Bukankah kita sering menjadi sulit mengasihi sesama kita? Bahkan kita lebih sering terjatuh menjadi hakim bagi orang lain yang terjatuh kepada dosa, dan kita kadangkala menghakimi lebih tinggi daripada Tuhan. Kalau Tuhan dia pengasih, termasuk kepada orang berdosa, dia tetap menunjukkan kasih. Tuhan itu maha kaya, Tuhan itu maha tahu, Tuhan itu pemilik tahta tertinggi di dunia ini. Tapi apa yang kita lihat? Dia tetap rendah hati. Dia paling tinggi. Dia paling kaya. Dia paling pintar. Tapi dia tidak pernah menunjukkan kemahatinggiannya itu. Tapi dia tetap rendah hati. Bagaimana dengan kita? Saat kita kaya, jaga hati kita, manusia batiniah kita, jaga karakter kita agar tidak menganggap diri kita lebih kaya dari orang lain dan menganggap orang-orang yang miskin lebih rendah dan tidak bernilai pada mata kita. Sebagai surat Kristus, saat kita dikayakan, fungsi kita sebenarnya lebih berlipat ganda. Peluang untuk menjadi saluran berkat kepada orang lain lebih besar kepada kita ketika kita lebih dikayakan dari orang lain. Maksud Tuhan menambahkan berkat, semakin mengkayakan, semakin menambahkan pundi-pundi rupiah kepada kita, supaya tangan kita semakin luas dan semakin panjang untuk membantu orang lain dan menjadi saluran berkat kepada dunia ini. Tapi yang terbalik apa? Kadang-kala orang semakin dikayakan, semakin ditambahkan rupiahnya, tapi hanya hidup untuk dirinya sendiri supaya semakin tinggi ke langit, semakin lebih berkilau dari orang lain. Kecil ini
terbalik, bukan itu standar Tuhan. Saat kita punya jabatan yang tinggi, jaga diri kita supaya kita tidak menganggap orang lain di bawah telapak kaki kita dan kita menjadi semena-mena kepada mereka. Bukankah sesungguhnya saat kita memiliki jabatan yang lebih tinggi ini menjadi kesempatan bagi kita semakin besar peluang untuk menjadi saluran berkat bagi orang lain? Bukankah kita lebih memiliki kesempatan untuk mengasihi orang-orang ini? Misalnya kita memiliki bawahan ratusan ribuan dan kita punya kesempatan untuk menunjukkan kasih Kristus kepada mereka ini. Sekali-kali dong, kalau kita direktur, ayo semua anak-anak, kita makan martabak spesial malam ini, kasih sebungkus misalnya. Karena kita diberkati dan harus menjadi saluran berkat. Karena kita ingat, pohon hanya berbuah pada masa mudanya. Ada pohon yang berbuah pada masa tua. Saatnya dia mengalami ketuaan dan mati. Jadi ketika kita sedang mengalami kantong-kantong rupiah kita menjadi berlimpah, kedudukan kita tinggi, kita memiliki ilmu yang banyak, kita sungguh-sungguh diberkati oleh Tuhan. Ini adalah peluang yang sangat baik bagi kita untuk menjadi saluran berkat sebagai fungsi kita, sebagai surat-surat Kristus yang bisa disaksikan oleh semua mata di dunia ini. Ngeri loh kalau dibilang dia kaya, tapi pelit banget katanya. Aduh, menangis Yesus. Tapi kalau dibilang aduh kaya, rendah hati, peduli, ramah, bersahabat, tidak pernah membeda-bedakan orang. Kristus tepuk tangan. Saat kita pintar, jaga diri kita supaya kita tidak merasa paling pintar dan orang lain yang bodoh kita anggap menjadi tidak berarti di mata kita. Bukankah itu menjadi kesempatan bagi kita untuk bisa berbagi ilmu pengetahuan kepada orang lain dan kita menjadi sumber berkat? Sangat enak loh kalau diberi kesempatan oleh Tuhan ketika kita bisa menjadi saluran berkat. Kadang-kala kita ingin membantu orang lain tapi kekuatan kita tidak mampu. Tangan ingin memberi tapi apa mau diberi? Kita tidak punya. Sakit. Kalau kita lihat, Yesus itu sangat ramah, sangat bersahabat, dekat dengan semua orang, mulai dari golongan anak-anak, tua, muda, kaya, miskin, semua dia temani. Dan dia sangat gampang dekat dengan semua orang. Sangat ramah, sangat bersahabat. Dia bisa ditemui oleh siapapun tanpa batas 24 jam satu hari. Coba kita, walaupun kita punya sahabat, tapi kalau setiap hari kita datang, aduh, saya memiliki persoalan seperti ini. Mungkin 3 hari dia tahan. Coba kalau seminggu kita, muak, tiap hari curhat, curhatnya juga kesakitan. Gitu dong. Tuhan itu sangat dekat dengan orang. Biasanya orang-orang yang sedang mencalonkan menjadi apapun itu, misalnya menjadi bupati atau apapun yang sejenis dengan itu, atau menjadi anggota DPR, sebelum dia duduk dalam kedudukan tahta yang berkemilau ini, dia akan sangat mudah, gampang kita temui. Bahkan dia yang datang kepada kita, ini program kita, ini yang mau kita lakukan, ini semua dia yang datang menjangkau kita. Dia sangat terbuka menerima kita, bersahabat dengan kita. Tapi pada lazimnya ketika dia telah duduk dalam kursi kemilau ini, halo, gak ada diangkat. Udah, nomor yang Anda hubungi telah jauh ke atas langit katanya. Aduh, padahal waktu kemarin sedang pencalonan. Hai, mari program kita ini yang mau kita lakukan, membasmi hal-hal yang tidak kita sukai, termasuk kehidupan kemiskinan. Tapi saat telah duduk dengan tenang, goyang-goyang kaki, duduk di kursi kemilau, halaman, nomor telepon kita dihapus. Macam mana pula itu? Berbeda dengan Yesus kita. Sejelek apapun dia, kalau kita tetap datang kepada dia tetap menerima kita dengan terbuka. Karena dia tidak pernah melihat keberdosaan kita yang besar, tapi dia melihat pertobatan kita, karakter baik kita. Sejelek apapun saya, datanglah. Begitu di setiap hari kepada kita. Oleh sebab itu, ketika kita
menyukai Tuhan Yesus yang sangat ramah dan bersahabat dengan orang lain. Ayo, bangun karakter itu. Jadilah orang yang ramah. Orang yang bersahabat, yang gampang bersahabat dengan semua orang. Katanya orang sebelah mengatakan senyum itu adalah sedekah. Sedang jutek itu adalah batu sandungan. Siapa memberi kepada orang miskin, memutangi Tuhan. Jadi kunci mengalami kelimpahan bukanlah dengan menghemat secara luar biasa, tetapi bermurah hatilah. Tuhan kita, semakin kita tahu diri dan menjaga sikap kita, perkataan kita, apapun yang kita lakukan pada keseharian kehidupan kita. Karena dari sikapnya Tuhan yang disembahnya dimuliakan atau dicaci maki oleh mata-mata dunia yang terus memperhatikan kehidupan kita. Apakah kita mengasihi Tuhan Yesus Kristus? Apa kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan Yesus Kristus? Ya, kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Ayo, jaga sikap kita. Tunjukkan kepada dunia ini bahwa kita, Tuhan kita adalah kasih, dan kita sebagai orang-orang percaya juga adalah kasih. Sikapmu adalah agama. Saat kita sungguh-sungguh mau diubah Tuhan melalui firman-Nya dalam pertolongan Roh Kudus, kita akan menjadi orang-orang yang selalu dimenangkan di dalam dunia ini, termasuk dalam berbuat, berkata, dan bersikap. Jadi kekuatan kita bukan dari kemanusiaan kita, tapi kita harus mau menjadi orang-orang yang sungguh-sungguh punya integritas dalam bersikap dan berkata pada kehidupan kita di dunia ini. Oleh sebab itu, jadilah surat Kristus yang terbuka menjadi cerminan pada dunia dalam perkataan sikap kita dimanapun, kapanpun, kepada siapapun, supaya nama Tuhan kita dipermuliakan. Selama gereja tidak ada menjadi soal, semua baik. Sekarang ketika kita berangkat di kantor, bagaimana kata-kata kita, bagaimana sikap kita, bagaimana tindakan kita. Apakah kita menjadi seorang yang semena-mena kepada orang lain? Apakah kita menjadi seorang yang tinggi hati kepada orang lain? Apakah kita menjadi orang yang serakah? Ini yang menjadi soal. Kalau di sini tidak ada soal, semua di sini baik-baik, benar. Tapi ketika kita berangkat ke kantor kita, dimanapun kita berada, di jalan, di mana, di bioskop, di pasar, dan semua keseharian kita, tidak mudah. Bahkan di rumah, kadang-kala kita suami dan istri hanya karena persoalan kecil berantem 3 hari, 4 hari, 5 hari. Bahkan pada kesempatan itu iblis mengobrak-abrik keimanan kita yang sudah kita tata. Tapi dalam waktu sekejap hanya karena persoalan kecil. Karena iblis tidak pernah mau dan suka melihat kerajaan Tuhan ditata di dunia ini. Jadi semua mau diobrak-abriknya, semua mau dihancurkannya. Ini yang sangat penting, jaga attitude kita katanya. Itu bahasa kerennya. Jaga perkataan kita, jaga tindakan kita. Apakah kita sungguh-sungguh sudah menjadi berkat dan dilihat oleh orang lain, dan orang lain menjadi suka dengan apa yang kita perbuat dan apa yang kita katakan. Dan bukan sebaliknya, kita menjadi batu sandungan bagi orang lain. Oleh sebab itu, perhatikanlah langkahmu supaya orang lain tidak menjadi jatuh ke dalam dosa. Ayo, kita latih anak-anak kita mulai dini supaya mereka punya attitude yang baik pada semua orang. Itu istilah kerennya kan, attitude. Saya tidak pintar bilangnya. Orang pintar banyak. Di mana-mana banyak orang pintar, menjamur. Orang berpengalaman banyak. Tapi orang-orang yang punya attitude yang baik, berkarakter Kristus. Karena kita orang Kristen. Orang yang punya karakter yang baik, rendah hati, pengasih, tidak egois, yang selalu respect kepada orang lain, yang ramah tamah, bersahabat, dan lain sebagainya. Yang rendah hati, yang jujur. Ini yang sulit dicari. Makanya kita ketika mencari seorang pekerja, misalnya asisten rumah tangga misalnya, kita akan selalu tanya, jujur enggak? Kan gitu. Kita tidak langsung nanya, rajin enggak? Bisa enggak mampu dia menyapu 1 hektar rumah? Enggak pernah ditanya. Jujur enggak?
Gitu. Kalau lu nggak jujur, enggak lah, enggak mau ah, kan langsung gitu. Tidak pernah ditanya, bisa nggak dia menggosok, licin sampai bisa dibekaca, nggak gitu. Baik nggak dia, mau nggak dia pegang-pegang barang, langsung gitu kan. Jadi hati itu baiknya. Tunggal panggilan yang telah diberikan Tuhan kepada kita sebagai garam dan terang dunia dan sebagai surat-surat Kristus yang terbuka yang dilihat oleh seluruh mata dunia. Jadi kita berubah tahun 2021 menjadi kesempatan bagi kita untuk mempertanggungjawabkan tugas ini, tugas panggilan ini. Karena pada suatu ketika, pada masanya Tuhan akan meminta pertanggungjawaban kepada kita pribadi lepas pribadi. Ketika kita telah dikirim menjadi surat-surat Kristus yang terbuka, yang dilihat oleh orang lain. Apakah kita sungguh-sungguh melakukan ini dengan benar dan tulus dari setiap kehidupan kita di dunia ini. Amin. Kita bersatu dalam